Halo, saya Sinta Tiara Rini, mahasiswa Universitas Cyber Asia, Prodi PJJ Komunikasi 2021. Saat ini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya, penelitian kecil-kecilan, tentang dampak tayangan acara gosip insert Trans TV di halayak massa. Seperti kita ketahui bahwa acara gosip seperti insert, kemudian ada Halo Celebrities, itu mendapat respon yang lumayan baik dari masyarakat. Seperti insert misalnya, di kanal Trans TV ini ia mendapat porsi tayang yang cukup banyak, yaitu mulai dari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan 17.30 waktu Indonesia Barat. Itu artinya acara insert di Trans TV mendapat 4 kali tayang dalam sehari, dan itu setiap hari dari Minggu sampai Senin. Nah, dengan demikian ini membuktikan bahwa acara ini mendapat porsi yang cukup besar di stasiun televisi Trans TV. Dan sejak 6 Juli 2013, insert Trans TV juga merambah ke dunia digital dengan website www.insertlive.com dengan tagline Where Gossip Can Be Fun. Dari tagline-nya aja kita tahu bahwa acara gosip ini ternyata menimbulkan kesenangan bagi sebagian orang. Dan dengan begitu maraknya siaran bertema gosip seputar selebritis ini, KPI pun, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, sudah melakukan pembahasan mengenai definisi privacy terkait konten program siaran. Misal jika ada sebuah siaran yang memberitakan tentang perceraian dari seorang selebritis, harusnya hal itu tidak disampaikan secara gamblang. Namun seperti yang kita lihat bersama, seringkali tayangan-tayangan gosip seperti ini, termasuk insert, seringkali menayangkan pemberitaan perceraian secara vulgar. Ini artinya himbauan dari KPI ini mungkin hanya masuk ke telinga kiri, keluar telinga kanan. Dengan kata lain, tidak mendapat respon yang positif dari pihak acara gosip, dalam hal ini insert. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai apa sih pengaruhnya tayangan gosip terhadap halayak massa atau masyarakat di sekitar kita. Pengamat media, yaitu Ibu Amelia Heskasari dari Universitas Indonesia, mengatakan bahwa maraknya tayangan gosip itu tidak lepas dari tingginya minat penonton atau masyarakat terhadap acara seperti itu. Nah, ini menarik karena menurut Profesor Psikologi dan Neuroscience maksud saya di Duke University, yaitu Profesor Mark Larry, mengatakan bahwa bergosip, bergibah, julid itu adalah insting mendasar dari manusia. Sebab karena kita hidup berkelompok, kita juga bergantung pada orang-orang di sekitar kelompok kita untuk bertahan hidup. Dan dalam hal ini mungkin masyarakat di sekitar tempat kita tinggal, kemudian teman-teman di masa sekolah kita, dan lain sebagainya. Nah, gosip itu merupakan cara orang mendapatkan informasi tentang orang-orang di sekitar mereka. Dalam hal ini tentang selebritis yang walaupun kita tidak mengenal mereka secara personal atau in person, cuman karena maraknya pemberitaan media, sedikit banyak kita jadi mengetahui seluk-beluk kehidupan mereka, dan pemberitaan tentang mereka ini sedikit banyak itu memberikan informasi yang mungkin bisa mewarnai hidup kita atau bahkan membantu kita bertahan hidup. Dan kebutuhan gosip ini yang sepertinya sepele, namun bisa memberi contoh bagaimana kita atau seseorang itu menjalani kehidupan. Misalnya ketika menghadapi krisis perceraian dari para selebritis ini melalui acara gosip, itu kita bisa belajar bagaimana mereka bisa menyikapi hal yang negatif ini, bagaimana mereka bisa menjadi lebih kuat, menjadi lebih bijak, atau mendapatkan pelajaran dari permasalahan yang mereka hadapi. Ini ketika kita mau melihat tayangan gosip dari sudut pandang yang positif. Belum lagi ketika kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar,
dengan acara gosip ini juga menjadi bahan percakapan yang bisa membuat hubungan kita semakin erat dengan relasi, masyarakat, atau bahkan kawan-kawan kita itu sendiri. Dan selain juga insting dasar manusia untuk bertahan hidup, gosip juga memberikan hiburan. Dan tentu di zaman pandemi COVID-19 seperti ini, ketika kebanyakan orang bekerja dari rumah, berkegiatan dari rumah, maka dengan menonton tayangan seperti gosip, dengan mengetahui kehidupan orang lain di luar sana, kita pun mendapatkan hiburan. Dan dengan demikian kita tahu bahwa mereka juga, selebritis itu juga manusia biasa yang sama seperti kita, yang menghadapi berbagai masalah. Jadi berdasarkan pengamatan kecil ini, mudah-mudahan kita semua mengerti mengapa acara gosip ini begitu diminati, sehingga terus mendapat tayangan di saluran televisi dengan begitu maraknya. Sekian pengamatan dari saya, dan terima kasih sudah mendengarkan presentasi ini sampai kelar.